Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreyanda dengan NIM 2003-20063, kelas pengelolaan perkebunan 7C. Dalam video ini saya akan memaparkan pemahaman saya dari materi ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Nah, perkebunan sendiri adalah semua kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dalam suatu ekosistem dengan bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan modal, dengan harapan bisa dilakukan secara berkelanjutan dan mensejahterakan pelaku usaha dari kegiatan perkebunan tersebut. Nah, adapun di sini pengertian perkebunan menurut Menteri Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen hingga pengolahan, serta pemasaran yang terkait dalam tanaman perkebunan. Adapun dasar perkebunan yaitu terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan, dengan tujuan ataupun manfaat yaitu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri, sehingga bahkan bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Selanjutnya dalam proses pemasaran hasil perkebunan. Usaha perkebunan Indonesia ini sendiri, baik itu dalam bidang sawit maupun perkebunan lainnya, diharapkan bisa berdaya saing tinggi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, mulai dari proses produksi, pengolahan hingga dalam proses pemasaran. Dan ada hal-hal yang telah dilarang dalam memasarkan hasil produk pertanian, salah satunya memalsukan hasil perkebunan. Misalnya dalam pabrik kelapa sawit ada yang menjual tandan buah segar yang tidak sesuai dengan permintaan dari pabrik kelapa sawit tersebut. Selanjutnya menggunakan bahan-bahan yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam produk hasil perkebunan itu demi keuntungan diri sendiri. Misalnya kasus yang menjual hasil karet tetapi di dalamnya terdapat batu untuk memperbanyak hasil yang dijual terhadap karet tersebut. Selanjutnya jenis usaha perkebunan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu usaha budidaya perkebunan. Di sini adalah kegiatan mulai dari sejak pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman hingga masa panen dan sortasi. Di sini diharapkan bisa berjalan sesuai GAP atau Good Agriculture Practice, supaya produk yang dihasilkan dari perkebunan itu bisa berdaya saing tinggi. Lalu usaha pengolahan hasil perkebunan. Di sini bahan baku yang ada diharapkan bisa diolah sendiri di Indonesia sendiri tanpa harus melakukan ekspor ke negara lain untuk diolah menjadi bahan lanjutan dan dikembalikan ke Indonesia supaya harga di masyarakat bisa lebih terjangkau. Lalu usaha jasa perkebunan ini adalah kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman atau pengolahan hasil perkebunan. Selanjutnya adalah tingkatan manajemen dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah top manajemen. Di sini atau biasa kita kenal dengan CEO, bertugas yaitu membuat keputusan dan membawa suatu perusahaan itu arahnya kemana. Yang bertugas
lebih membuat perencanaan perusahaan ini ke depannya akan seperti apa, dan memutuskan kebijakan perusahaan dan rencana bisnis. Yang kedua yaitu ada middle management, yaitu manajer tingkat menengah. Di sini adalah bertugas menghubungkan antara manajer tingkat bawah dengan manajer tingkat atas. Nah, di sini dia bertugas menafsirkan kebijakan yang ditetapkan oleh top manajemen untuk ditafsirkan atau dijelaskan kepada low manajemennya. Selanjutnya yang ketiga adalah low manajemen atau manajer tingkat bawah. Di sini tugasnya sendiri yaitu untuk mengelola dan menyelidiki masalah yang ada di dalam proses produksi, yaitu pada karyawan-karyawannya, supaya bisa mengevaluasi dan meningkatkan motivasi serta semangat tim untuk meminimalkan pemborosan sumber daya energi dalam organisasi atau industri, serta melindungi dan menjaga mutu dan membenarkan jumlah kinerja produk atau jasa sesuai rencana. Di sini ada selanjutnya yaitu subsistem kelapa sawit. Yang pertama yaitu subsistem industri hulu, yaitu mulai dari pembenihan, pembibitan, pemupukan pestisida, serta penyediaan alat dan mesin. Yang kedua yaitu subsistem perkebunan sawit. Di sini terdapat subsistem rakyat, yaitu merupakan skala kecil, dan yang skala besarnya itu perkebunan sawit milik negara dan milik swasta. Selanjutnya ada subsistem industri hilir. Nah, di sini hasil dari produk sawit ini yang yaitu ada salah satunya yaitu CPO dan PKU. Yang paling banyak hasilnya itu terutama terhadap ekspor, yaitu terhadap CPO-nya sendiri. Yang kedua, subsistem pemasarannya. Subsistem pemasaran di sini target konsumennya bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga untuk produk luar negeri, karena Indonesia merupakan pengekspor sawit nomor 2 terbesar di dunia. Lalu adapun sistem jasa penunjangnya yaitu ada pembiayaan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, baik dari kebijakan ekonomi makro maupun ekonomi mikronya. Dan saat ini Indonesia dari produk perkebunannya sendiri, sawit merupakan produk perkebunan dengan tingkat ekspor paling tinggi di Indonesia saat ini. Bahkan pertumbuhannya sendiri dari 2016 sampai 2022 meningkat hampir sebanyak 50%, dengan luas perkebunan sawit yaitu di Pulau Sumatera sebanyak sekitar 7 juta hektar, dan di Pulau Kalimantan sekitar 5 juta hektar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.